Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Lausa akan membahas subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Perhatikan dan salin apa yang Lause terangkan ya. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik video ini. Kita lihat pembelajaran 4. Setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional. Coba ingat permainan tradisional apa yang berasal dari daerahmu. Ayo kita mengenali permainan tradisional berikut. Ayo amati gambar berikut ini. Murid-murid bermain permainan tradisional. Tahukah kamu permainan ini? Ayo, siapa yang pernah main seperti itu? Ya. Permainan tradisional yang seperti itu namanya banyak. Ada yang sebut engklek, ada yang sebut sonda, ada yang sebut dampu. Ya. Lalu tempat permainannya di mana? Di luar ruangan atau di halaman. Benda yang dipakai, kapur untuk menggambar petak, batu atau pecahan genting. Cara bermainnya, pemain melompat satu kaki pada petak permainan. Yuk kita lihat yang bawah. Amatilah gambar dan kerjakan seperti contoh di atas. Kita lihat, permainan apa itu? Nama permainannya adalah gala asin atau kita sebut dengan galasin, atau juga bisa dipanggil dengan gobak sodor. Nah, mungkin nih papa dan mama kalian tahu nih permainan ini, karena permainan ini sudah jarang sekali dimainkan oleh anak-anak. Kalian bisa mencatat penjelasan Lause ya di buku kalian langsung. Tidak perlu difoto dan tidak perlu dikirimkan ke Lause. Nama permainan, galah asin, atau kita sebut dengan gobak sodor. Tempat permainannya di lapangan ataupun di halaman. Biasanya bisa memakai lapangan bulu tangkis atau dibuat sendiri garis-garis pembatasnya. Benda yang dipakai adalah kapur. Cara bermainnya, satu tim terdiri dari 3-5 orang. Setiap tim menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris akhir secara bolak-balik. Jadi mereka itu kalau mau ke garis akhir harus secara serempak. Jadi semua grupnya harus ada di baris akhir, maka grup itu yang menang. Kalian bisa pause video ini supaya kalian dapat menyalinnya dengan baik. Kita lihat halaman 98. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Permainan tradisional. Bangsa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Siapa saja dapat memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional tidak membutuhkan biaya dan mudah dilakukan. Ibu guru menjelaskan apa itu permainan tradisional. Bu, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan asli bangsa Indonesia. Kapan permainan tradisional diciptakan? Permainan tradisional diciptakan pada masa lalu. Ya, namanya saja udah tradisional, berarti itu udah tradisi dari zaman dulu, bukan yang sekarang-sekarang ini atau bukan zaman modern ini. Yuk kita beri tanda centang pada pernyataan yang benar dan kita beri tanda silang pada pernyataan yang salah. Nomor 1, permainan tradisional diciptakan pada masa sekarang. Salah ya anak-anak, harusnya pada masa lalu. Nomor 2, bermain permainan tradisional melatih ketangkasan. Ya, kebanyakan permainan tradisional di Indonesia itu sangat melatih ketangkasan. Misalnya melompat atau berlari atau jongkok ya. Banyak sekali. Nomor 3, permainan tradisional diciptakan oleh bangsa Indonesia.
Ya, ini adalah permainan asli bangsa Indonesia. Jadi kita kasih tanda centang. Kalian bisa lihat di layar ya untuk jawabannya. Nomor 4. Kita boleh marah bila kalah bermain permainan tradisional. Permainan apapun tidak boleh marah ya anak-anak. Kalau kalah ya sudah dicoba lagi. Siapa tahu berikutnya anak-anak pasti menang. Jadi tandanya salah. Nomor 5. Bermain permainan tradisional tidak boleh curang. Walaupun bukan permainan tradisional, kita tetap tidak boleh curang ya anak-anak. Dan jawabannya adalah centang. Kalian bisa lihat di layar, lalu kalian salin di buku kalian. Lihat halaman 99. Ayo mencari tahu. Aturan pada permainan tradisional mudah dipahami. Dengan begitu, permainan tradisional mudah untuk dimainkan. Anak-anak menyukai permainan yang mudah dimainkan. Permainan lain yang mudah dimainkan dan digemari adalah bermain gelembung sabun. Wah, siapa nih yang pernah bermain gelembung sabun? Dari kecil, Lause juga suka sekali bermain gelembung sabun ya. Perhatikan gambar di samping. Arin dan Ino bermain gelembung sabun. Gelembung merupakan lapisan tipis benda cair. Di dalam gelembung terdapat udara. Udara adalah benda gas. Masih ingat kan dengan benda padat, cair, dan gas? Nah, gelembung itu terbentuk karena ada air dan udara yang menyatu. Amati benda-benda pada permainan. Tulis benda-benda itu berdasarkan wujudnya. Yuk kita lihat nomor 1. Bermain gelembung sabun. Bentuknya apa? Namanya saja sudah sabun. Berarti bentuknya adalah cair ya. Yang bentuknya cair itu adalah maksudnya gelembungnya. Lalu dalam gelembung itu ada gas, ada udaranya. Ya, makanya terbentuk gelembung sabun. Yang kedua, bermain pistol air. Berarti benda padatnya apa? Pistol ya, pistol mainan. Yang benda cairnya adalah air ya, namanya aja sudah pistol air, pasti pakai air. Tulis ya. Untuk nomor 2, benda padat itu adalah pistol, benda cair air. Ayo diskusi. Saat bermain kita membutuhkan benda-benda berupa mainan. Demikian pula saat kita melakukan kegiatan yang lain. Saat belajar kita membutuhkan buku dan pensil. Saat membuat karya seni kita juga membutuhkan benda. Apa yang terjadi bila tidak ada benda-benda di sekitar kita? Ayo, apa anak-anak kalau nggak ada benda di sekitar kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita lihat halaman 103. Pembelajaran 5. Saat bermain, kita harus memperhatikan keselamatan diri. Untuk itu, pilihlah permainan aman untuk dimainkan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari bahaya. Pada saat kita bermain ya anak-anak, apalagi di sekolah, kita tidak boleh bermain yang membahayakan diri kita atau teman kita. Ayo mengamati. Amati gambar-gambar berikut. Arman, Gary, dan Dio bermain permainan berbahaya. Tahukah kamu permainan apakah itu? Buatlah cerita sesuai gambar. Tuh lihat, mereka sedang bermain petasan. Wah, ini tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa membuat cerita tentang gambar petasan tersebut. Lalu yang kedua, lihat. Pak Guru kaget mendengar suara ledakan. Dar, seperti itu suaranya ya. Kalian bisa menuliskan cerita kedua gambar tersebut di kolom yang tersedia. 1 paragraf juga boleh. Ya, cukup cerita singkat. Kita lihat halaman 104 dan 105. Ayo menyimak, simaklah aturan saat bermain di lingkungan sekolah. Peraturan bermain saat di sekolah.
tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah, bermain hanya saat istirahat sekolah, tidak bermain di dalam kelas saat istirahat, bermain hanya di halaman sekolah, tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya, tidak boleh merusak tanaman di sekolah, bermain tidak boleh bertengkar. Coba lihat kita gambarnya. Gambar 3.36, memetik bunga termasuk merusak tanaman. Walaupun bukan di sekolah, anak-anak disarankan untuk tidak memetik bunga atau daun atau tanaman apapun dimanapun, karena itu akan merusak mereka ya. Ayo mencari tahu. Cari tahu sikap bermain yang sesuai aturan di sekolah. Pilih dengan memberi tanda centang pada tempat yang tersedia. Ayo kita jawab sama-sama lagi. Kalian bisa lihat juga di layar jawabannya. Aku sering membawa mainan ke sekolah. Tidak boleh ya. Ke sekolah itu untuk belajar, bukan untuk bermain. Aku segera berhenti bermain bila bel masuk berbunyi. Ya, kita benarkan dengan tanda centang. Aku berangkat ke sekolah untuk bermain. Wah, tidak boleh anak-anak berangkat sekolah untuk belajar ya. Jadi kita kasih tanda silang. Aku ingin teman-teman menuruti keinginanku. Tidak boleh ya anak-anak ya. Kalau mau teman-teman mengikuti kita juga harus bisa mengikuti teman-teman. Aku tidak bermain permainan yang berbahaya. Ya, benar, kita tidak boleh bermain permainan yang berbahaya. Coba kita lihat yang bawah. Ayo menulis, tentukan kegiatan yang sesuai aturan dan yang tidak sesuai aturan. Coba kalian lihat tuh. Yang pertama, sudah ditulis loh, dilarang masuk. Tetapi anak tersebut tetap manjat pagar. Itu sesuai aturan tidak menurut anak-anak? Tidak ya. Lalu yang B. Wah, mereka sedang main apa itu? Ceritanya sedang berolahraga. Saling tarik-menarik. Nah, tetapi ada Pak Guru yang mendampingi. Berarti mereka pasti ikut aturan. Yuk kita lihat. Tuliskan pendapatmu tentang kedua gambar tersebut. Gambar A, apa pendapat kalian? Tidak baik karena melompat dinding. Padahal di situ sudah ditulis dilarang masuk. Gambar yang B, bermain sesuai aturan. Ya, itu mereka bermain sambil didampingi oleh Pak Guru. Kalian boleh menambahkan pendapat kalian sendiri di gambar yang A dan B dalam kolom yang sudah tersedia. Ya, nanti foto lalu kirim ke Lause. Lalu sekarang kita buka halaman 108, pembelajaran 6. Pembelajaran 6. Teman yang baik selalu ada saat suka dan duka. Saat teman kita sedih, kita hendaknya mau menghiburnya. Hal ini ditunjukkan oleh Ani dan Rima. Ayo membaca. Amati cerita bergambar berikut ini. Lingkari kata yang tepat untuk melengkapi cerita. Ayah Yofi sakit. Saat sedang bermain, Ani melihat Yofi duduk sendiri. Yofi terlihat senang atau sedih. Kalian bisa lingkari yang menurut kalian benar. Ani ajak Rima menjauhi atau menemui Yofi. Lingkari yang menurut kalian benar ya. Ani bertanya, mengapa Yofi tampak sedih atau gembira? Ternyata ayah Yofi sakit atau pergi. Ani dan Rima mengejek atau menghibur Yofi. Yofi ucapkan terima kasih atau maaf. Kalian lingkari jawaban yang menurut kalian benar. Lalu kita lihat halaman 109. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membacakan teks berikut. Setelah dihibur oleh Ani dan Rima, Yofi merasa senang. Yofi bergabung bersama teman-teman bermain bola.
Bermain bola bukan sekedar menendang bola. Ada teknik dan strategi permainan tersendiri. Teknik permainan dan strategi harus dipelajari dan dilatih secara rutin. Salah satu teknik dan strategi itu adalah kemampuan mengecoh lawan. Untuk itu, perlu latihan menggiring bola secara berbelok-belok. Setiap murid menggiring bola melewati rintangan ban bekas. Bola digiring zigzag melalui rintangan. Latihan dilakukan berulang kali. Ayo mencari tahu. Carilah arti kata-kata berikut ini. Teknik, strategi, rutin, mengecoh, zigzag. Kalian bisa salin arti kata yang sudah Lausa berikan di dalam video. Kalian bisa pause video ini bila belum selesai menyalin. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tugas untuk kalian adalah di pembelajaran 5 halaman 103, ayo mengamati, dan halaman 104 sampai 105, ayo menulis. Juga halaman 115, evaluasi 3 bagian yang bahasa Indonesia. Bila sudah selesai, kalian bisa foto dan kirim hasilnya ke Lause. Hari ini kita sampai di sini. Sampai jumpa nanti di hari Senin dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.